tetap salah. Halo, Lydia. Ini Tante Wanti. Tante? Iya, Lydia. Tolong dong secepatnya kamu kesini ke rumah Tante. Ada yang Tante mau bicarakan penting sekali, Lydia. Ada apa, Tante? Kayaknya serius banget. Udah deh, Lydia. Kamu jangan bertanya-tanya. Sekarang juga kamu kesini, Tante tunggu ya. Tolong, Lydia ya. Tolong. Halo? Tante Wanti? Halo? Aduh, anak mama cantik sekali. Mau kemana, sayang? Apa urusanmu? Aduh, maaf Juragan, sudah lama. Jalannya macet, jadi maaf saja. Silakan masuk, silakan masuk. Wahyu ngamuk. Kok ngamuk? Kenapa ngamuk? Karena nggak bisa ngomong, mungkin cara ngomongnya ya dengan membanding-banding barang. Masya Allah. Barang kan benda mati. Kenapa ikut dibanting juga? Ya, kalau istilah kotanya sih, stres apa stres, ya pokoknya stres gitulah. Nah, ini menurut Neng Ranti, yang bisa nasihatin Pak Wahyu itu hanya Juragan Misti. Makanya Neng Ranti buru-buru ngubungin Juragan Misti gitu. Supaya pikiran tenang. Tadi siang Pak Wahyu dikirim ke rumah sakit keluar kota. Dipindah? Pindahnya sih di rumah sakit juga. Tapi ini tempatnya bagus. Nggak seperti rumah sakit deh. Wah, pemandangan kanan kirinya indah. Ah, ini rencana nganterin dulu Juragan Misti ke rumah. Besok pagi bersama Juragan Brata dan Neng Ranti mau sana bersama-sama ke rumah sakit itu. Wahyu sekarang frustasi dan tengah mengalami depresi berat. Kalau mau salah-salahan, penyebab utamanya tuh memang Mami. Banyak lagi yang bisa disalahkan dari Mami. Tapi tolong, Pap, Ranti mohon supaya Papi bisa ngerti. Mami udah nerima semua akibatnya di dalam penjara. Ranti kira itu sudah sangat menyakitkan. Belum. Vonis belum dijatuhkan. Mamimu masih tahanan sementara. Papi ingin mamimu dihukum seberat-beratnya. Iya, saya tahu. Tapi kan itu nanti pengadilan yang memutuskan, bukannya Papi. Naluri manusia, rasa kemanusiaan dan pikiran normal memutuskan. Kalau mamimu itu, hati dan pikiran papi juga sudah ambil keputusan. Kecuali penjara, papi juga akan ceraikan mamimu. Kenapa sih? Cuma pikiran dan hatinya Papi saja yang Papi perhitungkan? Kenapa bukan hati dan pikiran saya sebagai anak kandung Mami? Itu urusanmu sendiri.
Kalau kamu masih menganggap Mami perempuan yang patut dipanggil sebagai Mami, sebagai ibu, terserah. Papi tidak mau tahu. Tapi Papi minta dengan sangat. Jangan Papi suruh membesuk Mamimu. Karena Papi anggap Mami sudah tidak ada. Bahkan Papi sudah mensugesti diri Papi sendiri kalau Mami itu sudah mati. Sudah hilang dari muka bumi ini. Bahkan sudah hapus dari hati dan ingatan Papi. Ya, emang sial nasib saya. Udah seperti kehilangan Wahyu. Sekarang saya mesti kehilangan Mami juga. Ya, udah. Kalau emang Papi mau ceraiin Mami, berarti saya akan kehilangan semuanya. Mungkin dulu karena saya banyak melakukan kesalahan, sehingga sekarang Tuhan menghukum saya sedemikian berat. Ya udahlah, nggak apa-apa, Pi. Kalau memang itu menurut Papi jalan yang terbaik, mau nggak mau, saya mesti ngejalaninnya. Sudahlah, Ranti. Ada yang disesali, ada juga yang harus disyukuri. Soal Mamimu, kita memang berbeda pandangan. Tapi akui, ujiannya kamu hadapi sangat berat. Papi cuma minta, kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ingat, bayi dalam kandunganmu. Benih ini harus disyukuri. Caranya mensyukuri, kamu harus kuat, harus tabah. Papi yakin, pada saatnya nanti, segalanya akan menjadi ringan. Bukan hanya kamu saja yang menjalani beban ini. Papi juga merasakan akibatnya. Jadi ingat, kamu tidak sendirian. Mangga juragan mesti. Ini Mang Diman kok nggak kapok-kapok? Saya kan sering bilang jangan panggil saya juragan. Saya kan orang biasa, Mang. Ya, sebab yang bilang yang juragan mesti itu orang istimewa. Maksud saya begini loh. Saya ini sebagai pembantu juragan Brata kan harus menghormati beliau. Buat apa saya manggil juragan Mesti? Kalau bukan juragan Mesti itu bisanya juragan Brata. Kalau begitu begini, Mang. Kalau di depan Pak Brata, Mang Diman boleh panggil saya juragan. Tapi di luar itu panggil saja Misti. Ya. Saya yang nggak berani juragan. Nanti dikirain saya ini orang nggak punya kesopanan. Ya, sekali juragan ya tetap juragan. Mari, Ya. Radit. Jujur saja, Ma. Sebetulnya apa yang terjadi antara almarhum Papa, Tante Wanti, dan almarhumah Winda, ibu kandung Lydia? Jadi selama ini Lydia berhubungan dengan Wanti? Ma,
jawab dulu pertanyaan saya. Budi, coba tolong Mama. Sebelumnya Mama ingin tahu dulu, kenapa Lydia jadi berubah pandangannya terhadap kita. Benar dia berhubungan dengan Wanti? Benar, Ma. Sejak kapan? Mungkin sejak Lydia masih di Amerika. Lydia sempat surat-suratan dengan Tante Wanti. Sebetulnya masalah ini tidak akan jadi ruwet begini kalau sejak awal Mama mau cerita dengan saya dan Lydia tentang masalah ini. Mama sangat mencintai almarhum bapak kalian. Kalau sampai Mama menceritakan kebenaran, berarti Mama membuka borok suami sendiri. Ma, ditutupi bagaimanapun, borok tetap borok. Bau busuknya tidak dapat disembunyikan. Karena tidak tahu sumber bau busuk itu, Lydia termakan fitnah Tante Wanti. Kemudian mengendus, sumber bau itu datangnya dari Mama. Kalau Mama menolak, dianggap busuk. Mau tidak mau, Mama harus mengungkapkan kebenarannya. Kalau risiko yang Mama hadapi memang harus begitu, Mama terpaksa rela. Lydia salah paham. Yang jelas, Mama sangat mencintai Lydia seperti anak kandung sendiri. Jadi, Mama mau tetap menyembunyikan masalah ini? Aduh Lydia, kamu tuh terlalu cepat mengungkapkan masalah ini sama Messi Budi. Udah begini, kan Tante juga yang repot Lydia. Kamu tahu nggak Lydia, tadi tuh si Budi kesini loh sama temennya. Dia bilang lah Tante mau merusak kamu. Dia bilang lah Tante menyebar fitnah. Menyebalkan kan Lydia. Kenapa harus takut sih Tante? Kita hadapin aja mereka. Jangan Lydia, bukan karena Tante takut loh. Cuma ini kan peristiwa udah lama-lama sekali. Nanti Tante dikira mau mengungkit luka lama lagi Lydia. Luka lama siapa? Luka lamanya mamanya Mas Budi atau luka lama Tante Wanti? Ya luka-luka ya luka dua-duanya. Aduh Lydia, Tante jadi nggak enak sama Messi Budi. Dan Tante juga yakin pasti mamanya Budi juga nggak enak sama Tante. Aduh, kamu tuh sedikit sabar dong sayang. Jangan langsung kayak begitu kamu nih. Saya jadi bingung Tante. Kalau memang mamanya Mas Budi jahat, ya udah kita kasih pelajaran. Lain soalnya, kalau Tante Wanti yang bikin-bikin. Aduh Lydia, kamu kok nggak percaya sama Tante sih? Dengar baik-baik ya sayang, Tante tuh nggak pernah bohong sama kamu. Apa yang semua Tante ngomong itu betul adanya. Mamanya Mas Budi itu memang mau membunuh Mbak Winda, mama kandung kamu. Mau membunuh atau sudah membunuh? Tante Wanti pernah bilang, mama saya dibunuh setelah melahirkan saya. Sekarang Tante bilang mau membunuh. Yang mana yang benar Tante? Tahu kelakuan buruk Eka Mahendra di masa hidupnya. Masih terbayang dalam ingatan saya. Bagaimana Mama sering dipukul oleh Eka Mahendra. Mama menangis sendiri di dalam kamar. Karena mengetahui Eka Mahendra ada main dengan perempuan lain. Borok busuk Eka Mahendra nggak ada yang bisa disembunyikan. Cukup Budi, cukup sudah Budi. Kamu harus tetap menghormati almarhum papa kamu Budi. Durhaka kamu kalau mengungkit-ungkit kesalahan orang tua kamu. Pertama, Mama yang telah mengandung saya. Kedua, Mama yang telah melahirkan saya. Ketiga, Mama yang telah menyusui saya. 3 pilihan pertama untuk mendapatkan surga dari Mama, dari Ibu. Maling kundang dikutuk jadi batu karena durhaka pada ibu, bukan pada ayah. Keempat, saya harus meneladani sikap ayah, sikap papa. Lalu teladan apa yang dapat saya peroleh dari perbuatan almarhum papa terhadap mama? Hargai suami mama Budi. Hormati orang tua kamu yang telah meninggal. Ingat, kamu tidak akan lahir di muka bumi ini kalau tidak ada papa kamu Budi. Benua Amerika tetap ada, Ma. Meskipun Christopher Columbus tidak menemukannya. Bumi tetap bulat mengitari matahari. Meskipun Galileo Galilei tidak mengatakannya. Tapi Hamlet, Romeo, Juliet, dan King Lear tidak akan pernah ada kalau Shakespeare tidak menulisnya. Itu sudah hukum alam.
Hukum Tuhan. Kalau Eka Mahendra tidak kawin dengan Mama, mungkin Budi akan tetap ada. Namun, Budi tidak akan pernah lahir ke atas bumi ini kalau Mama tidak melahirkannya. Sejak kecil, kau memang anak pintar, Budi. Mama tidak bisa menang kalau harus dekat dengan kamu. Mama tidak bisa membela diri. Mama mohon, Budi, jangan teruskan. Jangan paksakan Mama untuk membuka aib almarhum papa kamu, Budi. Mama tidak bisa. Tidak bisa, Budi. Ma, bukan maksud saya untuk membuat Mama sedih. Saya hanya tidak ingin Lydia berprasangka buruk terhadap Mama. Biar bagaimanapun, masalah ini harus diselesaikan. Kalau tidak, Mama akan terus disakiti. Dan saya bisa sangat marah. Demi Mama, saya siap melakukan apa saja, termasuk orang. Lydia, kamu tuh harus percaya sama Tante. Sorry, Tante tuh tadi ketelepasan ngomong. Sebetulnya mamanya Mas Budi itu mau membunuh. Coba pikir Lydia, kalau memang betul dia membunuh, harusnya kan dia sekarang masuk penjara. Kamu tahu nggak Lydia, membunuh orang itu, aduh hukumannya sangat berat. Kelepasan ngomong, Tante, apa yang Tante katakan selama ini terus saya ingat. Bingung saya. Kenapa Tante kayaknya nggak pernah ingat dengan apa yang Tante ceritakan sendiri? Terus terang, saya jadi curiga. Jangan-jangan apa yang Tante omongkan selama ini adalah karangan Tante sendiri. Kamu nih gimana? Karangan bagaimana sih? Kamu tuh nggak percaya sama Tante ya? Tante tuh melihat dengan mata kepala Tante sendiri. Bagaimana? Aduh, apa Tante mau ngomong apa? Oh itu, mamanya si Budi membunuh ibu kandung saya. Tante sendiri yang bilang bahwa mama saya meninggal dengan tidak wajar. Waktu itu di ruang persalinan hanya ada 2 orang. Satu bidan tua dan satunya lagi mamanya Mas Budi. Dan Tante yakin bahwa mamanya Mas Budi yang membunuh mama saya. Terus terang, apa yang Tante katakan selalu saya ingat. Nah itu yang jadi persoalannya. Kamu jangan terlalu ingat dong omongan Tante. Anggap aja Tante nggak pernah ngomong. Nah inilah kamu pengen buru-buru balas dendam. Jadi Tante yang sekarang kena getahnya. Tante sendiri yang menyuruh saya untuk membalas sakit hati almarhumah mama. Dan Tante juga bilang, selama ini mamanya Mas Budi baik terhadap saya hanya untuk menutupi dosanya membunuh mama. Aduh, Tante pernah ngomong begitu. Kok bisa ya? Gini aja deh Lydia, anggap aja omongan tadi tuh Tante ralat. Terutama yang soal membunuh itu. Aduh, anggap aja deh ketelepasan. Maklum Lydia, Tante kamu ini nih udah tua. Kadang kalau ngomong nih, aduh, kadang suka nggak sadar. Orang yang ngomong tanpa sadar berarti orang itu sudah... Kenapa saya harus percaya dengan omongan orang? Saya kira gak ada satu orang pun yang kuat mengalami rentetan musibah seperti suami saya. Karena saya lihat sekarang ini Wahyu tuh sudah sampai pada puncak kekuatannya, Pak. Jadi ya wajar aja lah kalau dia mengalami stres yang berat. Ya, walaupun bagaimana, Wahyu itu anak saya. Jadi saya mohon maaf atas perbuatan yang memalukan itu. Saya dengar sebelum Wahyu dipindah ke rumah sakit luar kota, ngamuk, Iya. membanting-banting barang segala. Terus terang ya Pak Misti, seandainya saya jadi Wahyu, bisa dipastikan saya sudah masuk rumah sakit jiwa. Jujur saja, sebetulnya saya iri pada Pak Misti. Iri? Kok iri, Pak Brata? Ya. Puncak kemarahan adalah diam. Puncak diam adalah gerak, ngamuk, membanting-banting barang,
seperti yang dilakukan Wahyu. Puncak kemarahan, puncak diam, puncak gerak adalah hilangnya pikiran atau kalau bukan karena didikan Pak Misdi, belum tentu Wahyu sekarang punya pikiran sehat. Bahkan mungkin saja Wahyu itu atau bahkan mati. Terus terang saja Pak Misdi, saya tidak bisa mendidik, tidak bisa memberi kekuatan batin pada anak seperti Pak Misdi mendidik Wahyu. Papi benar, Pak. Bapak tuh nggak perlu minta maaf. Apalagi sampai menganggap kalau perbuatan Wahyu itu adalah memalukan atau semacamnya. Sebetulnya, yang paling tepat dianggap memalukan adalah perbuatannya Mami. Coba deh, Pak. Bisa bayangin nggak? Dalam keadaan begini, mau ditaruh di mana muka saya sama Papi di depan Bapak? Artinya, saya gagal mendidik istri. Gagal total. Tapi Pak Brata kan sudah diberi putri luar biasa seperti Ranti, Pak. Oh, jangan salah. Ranti adalah bagian dari kegagalan saya sebagai orang tua. Maaf Ranti, Papi harus ngaku jujur. Anak saya Ranti sekarang sudah pintar mengaji, getol sholat, termasuk saya yang sudah mulai ingat Tuhan. Ya, terus terang saja, semuanya itu berkat teladan yang diberikan Wahyu dan Pak Misdi. Iya. Oh, kok saya dan Wahyu? Jangan berlebihanlah Pak Brata. Ya, Bapak kan tahu sendiri. Dulu waktu saya baru pulang dari Amerika, saya dalam keadaan hamil. Ya perempuan macam apa sih saya? Kok hamil tanpa suami? Mungkin kalau dalam hukum agama, saya udah kena hukuman rajam. Kamu ini keluarga modern atau sok modern, ikut arus kemajuan zaman tanpa punya disiplin moral. Wahyu dan Pak Misdi secara langsung ataupun tidak telah berhasil membukakan mata kami. Kalau tidak ada Wahyu dan Pak Misdi, belum tentu kami memperoleh hidayah. Sudahlah Pak Brata, tidak usah diteruskan. Sebaiknya kita berpikir tentang rencana kita berkunjung pada Wahyu besok pagi. Oh ya, sampai lupa. Hari sudah malam dan Pak Misdi perlu istirahat. Ya. Besok pagi sesudah sholat subuh kita berangkat. Diminum dulu. Silakan. Ayo nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin Lydia, kamu memang tidak lahir dari rahim mama. Tapi mama menyayangi kamu seperti anak sendiri, nak. Seandainya waktu itu mama punya air susu, pasti kamu juga mama susui. Tapi apakah karena kamu tidak pernah merasakan air susu mama, kemudian kamu berhak memusuhi mama? Kamu perempuan
jahat. Jahat. Kamu membunuh mama kandung saya. Kamu baik-baikin saya untuk menutupi dosa-dosamu. Mama tidak pernah membedakan kasih sayang Mama pada kamu dan Budi. Seharusnya kamu bisa merasakan hal itu, Lydia. Lalu apa salah Mama? Kenapa kamu begitu memusuhi Mama? Kenapa, Lydia? Ada apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Enak sekali suara Dik Rara. Senang ya bisa baca Al-Quran. Kalau kita lagi ada apa-apa, bisa mengadukan persoalan kita kepada Tuhan, ya kan? Bu Citra ingin bisa baca Al-Quran? Aduh, mau banget deh. Tapi saya sudah nggak muda lagi. Malu kan tua-tua begini baru belajar alif baca. Kenapa mesti malu? Nabi Muhammad saja mulanya tidak bisa baca tulis. Maaf ya, saya lihat di Rara ibadahnya taat sekali. Sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa? Kenapa saya sampai membunuh anak gadis suami saya? Itu kan yang akan Bu Citra tanyakan sama saya. Jangan marah ya. Saya nggak bermaksud menyinggung perasaan di Rara. Sungguh. Saya juga menyesal, Bu. Godaan setan untuk saya melakukan kejahatan datangnya secara tiba-tiba. Setan merasuk ke dalam rasa cinta saya terhadap suami. Setan menjadikan saya gelap mata dan menimbulkan rasa benci saya. Dalam sholat, doa dan saya baca Quran, saya selalu dikejar-kejar rasa ketakutan dan rasa bersalah. Saya meminta kepada Allah mudah-mudahan saya tidak melakukan perbuatan yang untuk yang kedua kalinya. Non Bibi. Apa kabar, Bi? Baik, baik, Non. Bapak ada? Ada, silahkan, Non. Maaf, Pak. Ada Non Rini. Permisi. Rini, Rumah ini masih seperti yang dulu. Gak ada yang berubah. kamu salah. Tanpa sentuhan tangan wanita, rumah ini jadi tidak karuan. Seharusnya kamu Rina ada di sini. Kami ngobrol mesra di gazebo dekat kolam berenang sana. Seandainya apa yang Mas omongkan sama seperti isi hati Mas. Indah sekali. Kamu selalu sini sama saya, Rin. Kamu tidak percaya kalau saya punya cinta. Apa kamu tidak percaya kalau hati dan pikiran saya selalu ada pada kakakmu, Rina? Hati dan pikiran Mas itu ada pada ambisi menyakiti dan menguasai. Untuk soal cinta, kepercayaan saya, Papa dan Mbak Rina semakin hancur karena Ranti. Dan sekarang satu lagi ditambah Lydia. Saya jalan dulu ya. Jangan kamu mau cerita yang benar ya, Bi. Iya, Neng. Baik, Neng. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Baik, Neng. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Pak Misdi. Mangga Pak Misdi. Ayo Mang Diman. Ya, mangga juragan. Man, jaga rumah ya. Ya, juragan. Saya nggak mau tahu. Semuanya itu urusan Mas. Malah menurut saya lebih baik. Paling tidak dengan adanya Lydia, Mbak Rina cukup punya alasan untuk minta cerai dari Mas. Kamu selalu salah paham. Saya dan Lydia sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Saya ingin sekali bisa percaya. Tapi apa yang bisa saya percaya dari Mas? Mulut atau tindakan? Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut Mas berlawanan dengan tindakan. Kalau kamu sudah tidak percaya dengan saya lagi, untuk apa kamu kemari? Saya kemari untuk mengetuk hati nurani Mas Yanto. Maksud saya kalau Mas Yanto masih punya hati nurani. Begini, saya sudah tahu kalau Mas Budi yang mengaku partner kerja saya sebentar lagi akan mengangkat Mas menjadi direktur 4 perusahaan gabungan pertanian. Mas Budi sudah mengkhianati saya. Tapi nggak apa-apa. Itu urusan saya dengan Mas Budi. Tapi saya harus mengingatkan Mas Yanto. Maksud kamu? Saya baru saja dengar Pak Wahyu mendapat musibah lagi. Sepulangnya dari rumah sakit, wajahnya disiram air keras oleh Bu Brata. Disiram air keras? Ranti dan Wahyu ini sekarang pada puncak penderitaan, Mas. Apa tega Mas berdiri di atas penderitaan mereka?